Halo sahabat inovasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Saat ini kita sudah kedatangan seorang ASN inovatif dari Kabupaten Muara Enim. Selamat datang pada Bapak Bambang Sugianto SHMSI. Yeah. Panggilnya Pak Bambang ya. Oke. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang inovasinya dengan Pak Bambang yang diberi judul Peningkatan Pelayanan Klinik Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim. Betul ya Pak ya? Iya benar. Oke, nah apa nih yang melatar belakangi ataupun background adanya inisiasi untuk meningkatkan pelayanan klinik? Berarti kliniknya memang sudah ada atau bagaimana, bisa dijelaskan Pak? Ya. Sebenarnya seperti kita ketahui sekarang ini kan bahwa era perekonomian sekarang ini telah bertransformasi gitu. Terhadap ekonomi kreatif menjadi salah satu perekonomian yang mempunyai sangat signifikan di Indonesia sekarang ini. Dan apabila kita berbicara mengenai ekonomi kreatif gitu, pasti tidak akan terlepas dari yang namanya dengan produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi kreatif itu sendiri gitu. Nah, kita juga berdasarkan dari implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 di situ memang mengamanatkan bahwa hak kekayaan intelektual menjadi salah satu hal yang sangat penting di dalam dimiliki oleh para pelaku ekonomi kreatif sebagai salah satu upaya untuk perlindungan hukum, kepastian hukum terhadap karya-karya kreativitas yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi kreatif itu sendiri. Ya. Nah, adapun tujuan dan manfaat adanya peningkatan pelayanan klinik ini seperti apa Pak? Ini apa namanya? Ya, diharapkan. Sebenarnya klinik kekayaan intelektual ini kita dasari bahwa memang dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Kadwil-Kumham Provinsi Sumatera Selatan. Di sini di mana klinik kekayaan intelektual ini kami melayani mulai dari sosialisasi, jasa konsultasi, pendampingan, fasilitasi terhadap para pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan informasi-informasi terkait mengenai kekayaan intelektual dan juga dapat langsung melakukan proses pendaftaran di klinik kekayaan intelektual di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ada di Kabupaten Muara Enim. Kalau boleh tahu apa contoh-contoh dari kekayaan intelektual yang sudah didampingi di klinik ini Pak? Iya, seperti kita ketahui bahwa di ekonomi kreatif itu kan mungkin Mbak sudah kita tahu juga bahwa ekonomi kreatif itu terdiri dari 17 subsektor gitu. Tapi memang yang menjadi terdapat 3 subsektor yang sangat signifikan di dalam PDRB nasional khususnya termasuk juga di Muara Enim itu adalah subsektor kuliner, fashion dan kriya. Gitu. Jadi yang sudah kita mendampingi itu mungkin sebagian besar adalah dalam bentuk hak cipta, hak cipta motif di situ. Dan seperti kita ketahui juga bahwa pada tahun 2022 kemarin Kementerian Hukum dan HAM menetapkan tahun 2022 sebagai tahun hak cipta dan tahun 2023 ini menetapkan bahwa tahun 2023 sebagai tahun hak merek di situ. Jadi kita membantu untuk mensupport dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu juga mitra kerja dari Dinas Pariwisata untuk mendorong terciptanya sehingga para pelaku ekonomi kreatif itu mampu untuk mengetahui dan istilahnya itu mereka aware terhadap aware dan mereka sadar bahwa kekayaan intelektual itu penting dimiliki oleh mereka gitu. Nah, ada dampaknya nggak? Ini berarti masih diinisiasi atau sudah terimplementasi ini? Memang klinik kekayaan intelektual ini baru berjalan di Kabupaten Muara Enim gitu. Tapi kami dari Dinas Pariwisata tetap terus walaupun baru secara itu baru berjalan, tapi kami sudah terus melaksanakan memulai kegiatan-kegiatan itu seperti kami melaksanakan mobile property clinic. Mobile property clinic itu kami langsung melakukan sosialisasi langsung ke door to door lah istilahnya, door to door atau langsung mendatangi ke para pelaku ekonomi kreatif dengan memberikan
informasi-informasi yang terkait mengenai kekayaan intelektual kepada para pelaku ekonomi kreatif. Berarti dampaknya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat ya, ataupun mungkin pelaku ekonomi kreatif ini gitu ya. Alhamdulillah. Apa dampak lainnya yang bisa diharapkan dengan adanya ini? Ya, yang jelas pasti dari klinik kekayaan intelektual ini yang kami harapkan adalah adanya kepastian hukum terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh pada ekonomi kreatif itu sendiri yang berupa sertifikat kekayaan intelektual. Apalagi seperti saya sampaikan tadi bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 bahwa di situ kekayaan intelektual bisa menjadi agunan dalam proses pembiayaan di situ. Jadi kami mendorong bahwa para pelaku ekonomi kreatif dapat lebih balik seperti tadi dapat lebih memahami bahwa kekayaan intelektual itu sangat diperlukan oleh mereka sehingga karya-karya mereka dapat dilindungi dan juga produk-produk mereka itu juga bisa menjadikan sertifikat yang mereka miliki itu bisa dijaminkan aset gitu ya, menjadi aset untuk mendapatkan pendanaan, aset usaha aset pendanaan dari lembaga-lembaga keuangan. Walaupun cuma bentuknya sertifikat, tapi itu udah bisa gitu. Itu diatur di dalam undang-undang di PP nomor 24 tahun 2022. Nah, bagaimana dengan hambatannya Pak dalam melaksanakan ada inovasi ini? Memang kalau kita berbicara masalah hambatan pasti sangat banyak hambatannya gitu Mbak. Apalagi apabila kita berbicara mengenai pelaku ekonomi kreatif itu kan sangat dinamis, dan jumlahnya juga sangat banyak. Itu kami mungkin belum bisa menjangkau keseluruhan pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Muara Enim. Situ mungkin kami masih memerlukan lebih banyak sosialisasi lagi, lebih banyak lagi perlu untuk terjun ke lapangan lagi gitu, sehingga kawan-kawan yang ada di Muara Enim itu lebih memahami dan lebih mengetahui tentang ekonomi kreatif itu sendiri. Jadi memang perlu waktu ya. Karena memang untuk menjangkaunya juga bukannya sedikit, banyak gitu kan. Apalagi Muara Enim kan kreativitasnya naik terus gitu ya. Kreativitasnya naik terus, sudah itu luas wilayah Kabupaten Muara Enim juga cukup luas, tadi dari 22 kecamatan gitu kan. Nah, harapan ke depannya nih seperti apa adanya inovasi ini? Yang kami harapkan adalah memang klinik kekayaan intelektual ini kami menyadari bahwa Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif tidak akan mampu untuk bekerja sendiri. Kami di sini tetap berkoordinasi, tetap bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Balitbangda, kemudian juga dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri sebagai leading sektornya di situ yang mengenangani masalah klinik kekayaan intelektual situ. Itu yang kami harapkan. Nah, terakhir nih pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa, silakan Pak. Sahabat inovasi, khususnya para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Muara Enim, kami mengharapkan agar rekan-rekan sekalian untuk lebih mempunyai kesadaran, lebih mempunyai pengetahuan terhadap apa itu kekayaan intelektual, karena kekayaan intelektual itu sangat penting sehingga karya-karya yang dihasilkan oleh kawan-kawan, rekan-rekan pelaku ekonomi kreatif itu mempunyai kepastian hukum, mempunyai perlindungan hukum dan juga dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk proses pembiayaan tadi. Terima kasihnya. Selanjutnya kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Izin Sarjana Teknik, kemudian Ibu Haja Tarbiyah, SPD MM, juga dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Kami juga mengucapkan terima kasih dari rekan-rekan OPD terkait, stakeholder terkait yang terlibat, mulai dari Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian, kemudian Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Balitbangda, serta para pelaku ekonomi kreatif yang lainnya ada di Kabupaten Muara Enim. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang atas waktunya. Mudah-mudahan ini klinik kekayaan intelektualnya ini terus berlanjut ya, sehingga bisa membantu pelaku ekonomi kreatif yang ada di Muara Enim. Jadi lebih terlindungi ya.
karya-karya hasil karyanya itu. Ya. Kita tunggu selanjutnya inovasinya. Terima kasih Pak Bambang. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya inovasi ini, bisa meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat, kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi bersama kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.